Terdapat terdapat beberapa contoh metode dalam menafsirkan Al-Quran. Salah satunya adalah tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Contohnya, di antara penafsiran Al-Quran dengan bahasa Arab adalah menafsirkan as-sahir dengan makna bumi, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Mujahid, Sa'id, Ad-Dahak, dan Ibnu Zaid. Kemudian para ulama menekankan orang yang menafsirkan Al-Quran ketika dia bukan seorang yang pandai bahasa Arab, sebagaimana diriwayatkan dari Malik, Mujahid, dan lainnya, penulis buku Muqaddimatul Mabani, bahasa Malik berkata, aku tidak akan memberikan seorang pria yang menafsirkan firman Allah ketika dia tidak tahu bahasa Arab, melainkan aku akan membuatnya menjadi pelanggar. Dengan demikian, dalam menafsirkan Al-Quran, salah satunya adalah mufasir tahu dan paham bahasa Arab. Mungkin demikian makalah tafsir ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemakalah yang telah menjelaskan atau memaparkan materi tentang tafsir Al-Quran. Selanjutnya, dipersilakan kepada seluruh teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh pemakalah. Baik itu hal-hal yang tidak diketahui, mau ditambahkan, atau mungkin hal-hal yang sudah diketahui tidak apa-apa ditanyakan. Karena bisa saja itu menjadi informasi baru atau pengetahuan baru bagi teman-teman yang lain. Ya, silakan. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan, atau semisalnya, dipersilahkan. Ya, Saudara Hikmawan Ali Sakti, dipersilakan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya mengenai tentang makalah yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh Saudara Abdullah Guntur. Ini kan tentu mengenai dengan uh, tafsir Al-Quran ya. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, apakah dalam materi ini kita bahas tafsir secara umum, atau mungkin juga dari Abdullah juga apa bisa mengemukakan tafsir-tafsir yang apa istilahnya ya. Tentu kan kita tahu ada yang namanya tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi, dan tentunya kita tahu dan lain sebagainya. Itu bisa ditambahkan mengenai hal tersebut. Nah, yang kedua, sebenarnya kan kita tafsir ya, itu tadi bahas tafsir kan sudah kemarin, agak mirip-mirip dengan takwil ya. Mungkin bisa dikemukakan perbedaan, atau adakah perbedaan antara takwil dan tafsir, atau adakah perbedaan antara kedua kata tersebut, atau memiliki permaknaan yang sama. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Baik, apa masih ada dari teman-teman yang lain? Dipersilakan. Iya, silakan Ustadz Yusril, dipersilakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada pemakalah yang telah memaparkan makalahnya, dan kemudian terima kasih juga kepada moderator yang telah mempersilakan atau memberi waktu kesempatan untuk kepada kami untuk memberikan pertanyaan. Baik, adapun yang ingin saya tanyakan kepada pemakalah, sebagaimana yang saya ketahui, tafsir itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian menjadi pertanyaan saya,
kenapa harus mesti ada tafsir-tafsir yang timbul selanjutnya? Karena sejak zaman Nabi sudah ada tafsir. Apakah mufassir yang timbul pada saat ini tidak menerima tafsir-tafsir sebelumnya atau bagaimana? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai ciri-ciri dari mufassir itu sendiri. Apakah setelah memenuhi seperti menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, bisa kita melakukan ijtihad sendiri atau menafsirkan sendiri Al-Quran ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Siril. Mungkin masih ada dari teman-teman. Masih ada Saudara Afdal dan Ustadz Gampang, juga Ustadz Maidah. Oh iya, Ustadz Afdal, silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan kepada kami. Adapun pertanyaan saya yaitu tentang tafsir. Kira-kira apa yang melatar belakangi ini sehingga tafsir itu ada perbedaan tafsir, misalnya contohnya tafsir Al-Misbah berbeda dengan tafsir Al-Munir misalnya, beda pendapatnya ya. Apa kira-kira yang melatar belakangi itu? Kemudian yang kedua, di macam-macam tafsir itu yang saya baca, yang saya ingat itu, yang saya ketahui ada 6 kalau tidak salah. Kira-kira di macam-macam tafsir ini apa yang membedakan antara tafsir bil maksur atau tafsir riwayah, kemudian tafsir dirayah, kemudian tafsir isyarah atau isyari bil isyarah, kemudian tafsir fuqaha, tafsir kontemporer, dan tafsir maudhu'i atau tematik. Jadi apa kira-kira yang membedakan antara keenam macam-macam tafsir ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 3 responden bertanya. Mungkin masih ada Ustadz Gampang dan Ustazah Nurmaidah, atau dicukupkan dulu ya. Ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin kita persilahkan terlebih dahulu pemateri untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Dipersilakan Ustaz Abdillah, ya, silakan. Mungkin syukur Ustaz Zainal, silakan. Syukur juga sudah tulis pertanyaan-pertanyaannya, sangat membantu sekali. Pertama, pertanyaan Ustaz Hikmawan, apakah dalam materi kita bahas tafsir secara umum? Ya, sebenarnya kita bahasnya, menurut saya juga bahas ini tafsir secara umum, cuma artinya tafsir saja dan kaidah-kaidahnya seperti yang sudah didengarkan sebelumnya. Dan apa macam-macam tafsir, ya, yang saya ini macam-macam tafsir di sini ada 6 misalnya, ada 6, yaitu tafsir birra'i. Tafsir birra'i. Apa itu tafsir birra'i? Itu metode cara penafsiran Al-Quran dengan membolehkannya seorang mufassir beristihad dan menggunakan dasar-dasar ilmu usul lughah dan syar'i serta ulumul Quran
Dan yang kedua itu tafsir al-mazmum, itu tafsir yang terlarang atau tercela. Penafsirannya ini merupakan cara menafsirkannya menggunakan metode ra'yi sebelumnya, namun tidak mendasarkan perujukannya menggunakan ilmu tafsir, yaitu bahkan hanya mengikuti hawa nafsu pengarangnya. Itu tafsir yang tafsir al-mazmum, yaitu tafsir yang terlarang. Sebenarnya ada dua bentuk, dua macam-macamnya tafsir al-mazmum ini, yaitu tafsir Mu'tazilah dan tafsir Syiah. Tapi kita lanjut selanjutnya, macam-macam tafsir. Yang ketiga itu ada tafsir Zaidiyah, yaitu dalamnya terdapat kitab Gharibul Quran, tafsir Ismail bin Ali. Dan yang keempat itu, ini sambil menjawab pertanyaan soalnya Ustaz Afdali, ada 6 macam-macam tafsir. Dan yang keempat itu tafsir Khawarij. Itu kitab paling terkenal dari tafsir Khawarij ini adalah kitab Himyatul Zat ila Daril Ma'ad. Dan yang ketiga, yang setelahnya tafsir bil isyarah atau tafsir isyari. Metode penafsirannya itu menggunakan isyarat yang lahir dari hasil riyadhah ruhiyah mufassirnya. Model penafsiran ini termasuk ikhtilaf karena ada sebagian ulama yang melarang, namun ada juga yang membolehkannya. Dan yang keempat itu tafsir fuqaha. Tafsir fuqaha adalah model penafsiran ini lebih pada rujukan ayat-ayat yang bersifat kandungan hukum-hukum dalam Al-Quran. Mufassirnya pun diambil dari ulama-ulama mazhab yang diakui. Dan yang kelima adalah tafsir kontemporer. Penafsiran jenis ini dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer zaman sekarang. Sepanjang mufassir memang telah mampu menguasai beberapa ilmu yang wajib, ya, dan syarat menafsirkannya Al-Quran tersebut seperti telah disebutkan di atas sebelumnya. Yang ini sudah kita jelaskan. Dan yang keenam adalah tafsir maudhu'i, tafsir tematik, yaitu metode maudhu'iyah dilakukan dengan menyusun ayat-ayat Al-Quran sesuai tema atau judul pembahasannya dalam susunan Al-Quran. Jadi menafsirkan tentang tema-temanya, tentang apakah itu dalamnya tentang hari kiamat, berarti tafsirnya tentang hari kiamat. Juga model penafsiran tersebut dengan cara baru muncul pada tahun 1960. Disebutkan ya yang diinikan oleh Syekh Azhar Dr. Mahmud. Seperti saya sudah pelajari juga sebelumnya ada tafsir tahlili, tapi itu cuma dalam pelajaran dengan bedain tafsir maudhu'i. Kalau tafsir tahlili seperti tafsir Aisarut Tafasir, tapi ada pembahasan bahasanya, pembahasan balagohnya, tambahannya, itu di tafsir tahlili. Kalau tafsir seperti kalau maudhu'i judulnya, tergantung judulnya, menafsirkan tergantung judulnya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan tafsir dan takwil? Seperti dijelaskan sudah ini kan kemarin minggu lalu, kalau tafsir itu sifatnya lebih umum dari takwil. Jadi tafsir ini menyangkut seluruh ayat. Akan tetapi takwil cuma dimaknai atau menjelaskan dengan ayat-ayat yang samar-samar atau disebut mutasyabihat. Jadi takwil ini lebih perlu penjelasan. Kalau tafsir cuma menerangkan coba jelaskan ayat ini, itu tafsir. Ya. Mungkin itu jawaban dari Ustadz Hikmawan. Dan jawaban dari Ustadz Yusril, tafsir itu sudah ada sejak Nabi. Tapi kenapa ada mesti lagi tafsir setelahnya? Seperti dahulu
Al-Quran sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Kenapa Al-Quran sudah ada lagi zaman sekarang? Yaitu namanya karena ini umat masih membutuhkan tafsir. Jadi makanya ada tafsir-tafsir sekarang tetap masih ada tafsir selanjutnya. Kalau begitu seperti Al-Quran sudah ada karena dulu belum ada penulisan model cuma ada metode hafalan. Jadi pada zaman khalifah, jadi musyawarahkan untuk menulis Al-Quran, itu mushaf Al-Quran. Seperti tafsir. Tafsir juga pada zaman Nabi Muhammad sudah ada tafsir, akan tetapi tetap sekarang masih ada penafsir yang lain. Nanti jelaskan apa syarat-syarat jadi mufassir, seperti pertanyaan Yusril selanjutnya. Apa syarat-syarat mufassir? Nah, syarat-syarat mufassir yaitu secara umum ada 6. Jadi akidahnya harus benar, akidah yang benar. Habis itu yang kedua, bersih dari hawa nafsu. Jadi harus menahan hawa nafsu kita. Habis itu yang ketiga, niat kita itu menafsirkan itu baik dan tujuannya benar. Yang ketiga. Dan yang keempat, harus taat dan mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu. Kelima, berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dan yang keenam, yang terakhir, mengerahkan tenaga untuk belajar atau membekali diri kita dengan ilmu. Itu syarat-syarat jadi mufassir. Mungkin dari soal ketiga dari Ustaz Afdol, kira-kira apa latar belakang sehingga tafsir berbeda-beda? Latar belakangnya apa ya? Kalau latar belakangnya mungkin susah jelaskan, tapi kenapa berbeda-beda? Karena mufassirnya juga berbeda-beda. Kalau menurut saya, mufassirnya berbeda-beda. Karena kitab-kitab juga berbeda-beda. Makanya kita kalau ini dari kitab ini menjelaskan tafsir ini, gitu maksudnya. Kenapa berbeda-beda? Itu mungkin setahu saya, atau mungkin ada yang lain, satunya lain bisa menjawab. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah dengar tanggapan dari pemateri tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Mungkin ada tanggapan kembali dari teman-teman yang telah bertanya, dipersilahkan. Siapa tahu ada yang istilahnya kurang puas dengan apa yang disampaikan oleh pemakalah, dipersilahkan. Jangan disimpan-simpan, siapa tahu jadi beban pikiran ya. Dari Ustadz Hikmawan mungkin ada yang ingin disanggah atau semacamnya? Ustadz Hikmawan, Ustadz Yusril atau Ustadz Afdal, dipersilahkan. Itu saya tadi ya, Ustaz, yang yang kira-kira yang latar belakang itu apa. Ya, kalau kita merajuk pada pendapat Ustaz Abdillah bahwasanya ya berbeda karena memang berbeda kitab tafsirnya ya sudah jelas berbeda. Jadi kira-kira yang latar belakangi perbedaan ini kira-kira apa? Itu saja. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan atau jawaban? Ya, jadi tanggapan dari penanya Ustaz
afdol untuk pemateri yang dimaksudkan yang melatar belakangi itu secara detailnya apa katanya. Jadi bukan sekedar karena berbeda-beda orang mufassirnya, tetapi mungkin ada yang melatar belakangi dari segi apa namanya tempat dia menafsirkan kah atau apa. Mungkin ada latar belakang yang lain. Itu tanggapan dari Ustaz Safdal. Mungkin ada tanggapan balasan dari pemateri, dipersilakan. Mungkin ada dari teman-teman atau Ustadz mungkin bisa menjelaskan. Ya, oke. Menurut saya memang sedikit mengenai dari ya, kalau menurut saya tadi tentang latar belakang tentu kalau kita lihat latar belakangnya tentu banyak sekali latar belakangnya ya. Kenapa ulama-ulama sekarang mau lagi menafsirkan tentu ya hal ini tentu dibatangi dengan mungkin kayak perubahan zaman apa perubahan cara berpikir orang kan tentu itu mempengaruhi apalagi kayak mungkin apa lagi ya tentang politik lagi ya era-era politik dan lain sebagainya tentu itu mungkin yang melatar belakangi sehingga munculnya tafsir-tafsir ya karena kita kan sekarang kita tahu namanya tafsir kontemporer ya tentu belum belum lagi bagaimana dijelaskan kemarin oleh Ustadz guru kita bahwa tentu ya dalam apa ya istilahnya dalam perbedaan zaman perbedaan era tentu banyak bahasa-bahasa yang baru atau banyak bahasa-bahasa yang mungkin mengalami perubahan itu tadi mungkin latar belakangnya adalah salah satunya adalah mungkin karena pengaruh politik pengaruh era perubahan zaman dan pengaruh dari apa pengaruh dari maju perkembangan ilmu ya perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan cara mindset orang, berpikir orang. Ya mungkin dari saya sedikit dari saya. Ya, terima kasih Ustaz Kihmawan atas tambahannya yang melatar belakangi dari perbedaan eh, tafsir itu hanya itu sesuai dengan kondisi tentang zaman, bagaimana eranya pada saat itu. Terus perkembangan ilmu pengetahuan juga sudah semakin berkembang sehingga apa namanya bisa ada tafsir-tafsir pemahaman baru dan juga sempat disebut bisa jadi yang melatar belakangi itu karena politik. TB. Ya, itu tambahan dari teman kita Ustadz Hikmawan. Iya, Ustadz Safdal bagaimana? Sebagai penanya, apa sudah terpenuhi atau masih butuh tambahan? Yes, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah untuk sementara. Kertasnya ditulis Ada tanggapan yang lain dari itu penanya? hari tidak tertulis. Ustadz Yusril, Mau pengambilan keduanya. sebelumnya kami ingatkan untuk saudari Nurmaida untuk mematikan mic-nya sementara. Bagaimana saudara Yusril, ada tanggapan? Belum ada, ya. Ustadz Gampang, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi dari pembahasan kita hari ini? Belum ada, Jadi Ustaz. Afwan. belum ada, ya. Sisa satu ini, interaksi belum terinteraksi. Ustazah Nurmaidah, cek, Ustazah Nurmaidah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, baik.
mungkin sudah tidak ada tanggapan lagi baik dari teman-teman penanya maupun pemateri. Olehnya itu selanjutnya kami serahkan kepada dosen kita, Ustadz Dr. Irham, untuk memberikan penjelasan tambahan ataupun penguatan-penguatan dari apa yang telah kita bahas hari ini. Olehnya itu dengan hormat kami persilahkan kepada Ustadz Irham. Ya. Saya belum puas sebenarnya ini. Ada 4 variabel dulu yang harus dibedakan oleh pemakalah atau yang lain ini. Ya, yang pertama saya mau dengarkan tanggapan masing-masing ini. Apa perbedaan antara ilmu Al-Quran dengan ilmu tafsir? Nah, Ustaz Abdillah Guntur bisa menjawab, yang lain-lain juga temannya bisa membantu atau menanggapi. Oke, apa tadi perbedaan ilmu Al-Quran dengan ilmu tafsir? Ya, ingat, prodi kita ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Jadi sebenarnya ada kata-kata ilmunya itu ya. Karena dalam penggunaan bahasa Indonesia itu kalau dan itu mengikuti contoh. Saya tidak makan dan minum. Berarti artinya itu saya tidak makan dan juga saya tidak minum. Bukan berarti saya tidak makan dan minum, berarti saya tidak makan jadi tetapi minum ja. Nah, tidak ya. Jadi itulah bedanya kata-kata dan dengan tapi. Oke. Kalau begitu kita sebenarnya adalah jurusan ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Oke, apa perbedaannya itu? Yang kedua, apa perbedaan antara ilmu tafsir dengan tafsir? Nah, itu. Ilmu tafsir dengan tafsir itu sendiri. Ya. Nah, oke. Jadi bedakan ilmu Al-Quran dengan ilmu tafsir apa? Apa perbedaan antara ilmu tafsir dengan tafsir? Ilmu Al-Quran dengan tafsir. Apa bedanya lagi? Jadi 3 itu. Ilmu Al-Quran dengan ilmu tafsir dengan tafsir, apa bedanya ini nih? Dan ilmu Al-Quran dan tafsir itu sendiri, apa bedanya? Ya. Dan yang terakhir adalah itu tadi. Sudah masuk sih, tapi saya belum kena mungkin ini. Perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemah. Apa perbedaan ketiganya ini? Kalau bisa dibedakan ini, pemakalah dan semua, alhamdulillah. Welcome to ilmu Al-Quran dan tafsir. Tetapi kalau baru kata kunci prodi kita belum bisa dibedakan, mohon maaf ini, belum itu munasabah, muhkam yang kemarin-kemarin dan sebagainya ya. Karena pasti ditanya Ki, Ustaz Abdul, jurusan apa Ki? Ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Apa itu? Apa itu bedanya itu? Ilmu Al-Quran dan tafsir itu. Kenapa bukan disatukan saja? Ya kan? Dan seterusnya. Oke, silakan. Semua ini saya akan dengarkan jawabannya. Dimulai dari sekarang. Bismillah. Mana songkokku ini? Silakan moderator, pandu atau bagaimana? Silakan. Ya, baik. Ada beberapa pembahasan yang diberikan oleh dosen kita yang disampaikan tadi bahwa apa perbedaan antara ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian apa perbedaan ilmu Al-Quran, ilmu tafsir dan tafsir. Kemudian apa perbedaan ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Mungkin supaya kita tertib dan teratur jawabannya, mungkin kita persilahkan satu persatu saja untuk memberikan jawaban tentang apa yang ditanyakan oleh dosen kita. Mungkin dimulai dari pemateri mungkin ya. Setelah ini Ustadz Hikmawan untuk memberikan tanggapan dari apa yang diberikan oleh dosen kita. Ya. Syukran Ustaz. Menurut saya yang pertama itu apa perbedaan ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Diketahui itu Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Memang sudah sabit, masbut, mau bagaimanapun. Dan itu
wahyu, suatu mukjizat untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan dibawa oleh Jibril. Wahyu Allah yang sudah pasti, sudah benar, Al-Quran menurut saya. Dan sedangkan ilmu tafsir ialah adalah sesuatu apa namanya penerangan atau terjemahan atau dibilang penjelasan dari para mufassir, yaitu dari mufassir atau dari manusia, yang bisa juga itu benar atau bisa juga salah. Itu seperti yang dijelaskan macam-macamnya tadi. Sedangkan itu perbedaan ilmu tafsir sedangkan perbedaan apalagi yang kedua Ya, perbedaan ilmu Al-Quran dan tafsir atau ilmu tafsir juga. Jadi ini cuma yang membedakan itu antara ada yang pakai kata ilmu, ada yang langsung disebut tafsirnya. sedangkan perbedaan Al-Quran kalau ya itu mungkin saya apa dan kalau perbedaan tafsir, takwil dan apa namanya terjemahan itu ya, kalau tafsir tadi saya tadi sama Ustaz Mawan, kalau tafsir menafsirkan seluruh ayat, kalau takwil menjelaskan ayat yang samar-samar, dan terjemahan menerjemahkan dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran, dari bahasa misalnya bahasa Indonesia atau bahasa negeri dari bahasa negara tersebut. Mungkin itu dari saya. Syukran. Ya, kemudian kita berikan kesempatan Saudara Hikmawan, setelah ini Saudara Yusril. Ya, silakan Saudara Hikmawan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, menurut saya, pendapat saya, hemat saya ini mengenai perbedaan antara ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Ya, tentu dari kata yang saya sudah berbeda. Kalau ilmu Al-Quran itu dia lebih kayak ilmu-ilmu yang kita mempelajari tentang apa-apa yang disandarkan dengan Al-Quran. Ya, tentu ya apa-apa saja yang disandarkan dengan Al-Quran. Ya, tentang itu nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Ya, ada juga kayak asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ada ayat muhkam dan mutasyabih, ya. Itu ada mengenai tentang ayat-ayat muhkam dan ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Ya, intinya apa-apa saja yang menyangkut dengan yang disandarkan kepada Al-Quran, termasuk juga mungkin ilmu tajwid. Ya, ya. Sedangkan ilmu tafsir itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita memendalami maksud dari ayat tersebut, mengungkapkan ayat dari ayat tersebut, yang menafsirkan. Ya, artinya kan kalau ilmu Al-Quran itu lebih kayak apa-apa yang sudah disandarkan kepada Al-Quran, sedangkan ilmu tafsir kita mengungkap apa-apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Nah, itu mungkin perbedaan dari ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Nah, sedangkan tadi perbedaan apa tadi? Perbedaan apa tadi? Mana? Tafsir terjemah dengan takwil. Ya, tafsir terjemah dengan takwil. Ya, kalau terjemah itu menurut saya itu pengalihan bahasa, ya, dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Ya, itu ya intinya pengalihan bahasa. Nah, sedangkan tafsir itu dia tadi katakan itu lebih apa sih, lebih umum. Ada riwayat-riwayatnya, ada dalilnya. Nah, sedangkan kalau takwil itu dia lebih kayak apa ya? Istilahnya kayak
Cek satu. Cek. Kita dengar suara saya? Ya, Ustadz Hikmawan kayaknya sinyalnya lagi ada gangguan karena beliau ini langsung keluar dari Zoom meetingnya. Ya, selanjutnya mungkin Ustadz Yusril bisa memberikan penjelasan apa yang dibahas tadi tentang ilmu Al-Quran, tafsir, kemudian perbedaan tafsir, terjemah, dan ta'wil. Ya, silakan Ustadz Yusril. Menurut pendapat pribadi, ilmu tafsir itu sendiri, ilmu Quran itu pada umumnya Kecil Allah. kecil suara tak Ustadz Yusril? Agak kecil suara tak? Hujan di sini, Ustaz. Oh iya, Deras hujan. Bisa dengar, Ustaz? ya agak lumayan dari tadi. Ya. Baik, bagaimana perbedaan ilmu Quran dan ilmu tafsir? Menurut pendapat saya, Al-Quran itu sendiri adalah kalam Allah. Kemudian untuk bagaimana mendefinisikan ilmu Al-Quran, Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian ditambah dengan kata ilmu, maka bagaimana maka ilmu Al-Quran itu ilmu yang membahas tentang Al-Quran, seperti nuzulul Quran, ilmu tajwid itu sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian tafsir, ilmu tafsir itu bagaimana kita mengetahui makna dari Al-Quran itu sendiri. Itu seperti dengan menafsirkan Al-Quran. Nah, itu ilmu tafsir. Kemudian bagaimana dari perbedaan dari terjemah, tafsir, dan takwil? Menurut saya terjemah itu menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa satu ke bahasa yang lainnya. Kemudian tafsir itu seperti yang dikatakan saya tadi, menafsirkan Al-Quran dengan memaknai maknanya dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian takwil memalingkan kata-kata Al-Quran untuk mengetahui maknanya, baik itu menakwilkan dengan kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Ustadz Yusril. Ya. Selanjutnya Ustadz Safdal dipersilakan. Setelah ini Ustadz Gampang Dadiono. Ya. Ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun menurut saya bahwasanya kalau Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Muhammad SAW, ya, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ilmu Al-Quran yaitu membahas tentang Al-Quran seperti asbabun nuzul, kemudian kiraat atau bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian membahas tentang ilmu tajwid, kemudian membahas tentang rasam Al-Quran, penulisan Al-Quran, kemudian nuzulul Quran dan lain sebagainya. Nah, ini ilmu Al-Quran yang membahas tentang ilmu Al-Quran adalah membahas tentang keseluruhan Al-Quran. Nah, itu tadi tentunya rasam, kemudian asbabun nuzul dan lain sebagainya. Kemudian adapun ilmu tafsir yaitu untuk lebih memahami isi kandungan ayat tersebut, memahami isi kandungan ayat-ayat tersebut, kemudian yang berkaitan dengan muamalah dan lain sebagainya. Adapun perbedaan antara takwil, terjemah dan tafsir, ya,
itu tadi kalau terjemah eh, yaitu pengalihan bahasa dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Jadi pengalihan bahasa. Kemudian apa namanya, takwil itu lebih merujuk kepada ayat-ayat mutasyabihat yang kurang jelas, lebih umum daripada tafsir. Kemudian apa namanya, tafsir itu tadi untuk memahami teks yang berhubungan dengan makna Al-Quran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Afdal. Selanjutnya mungkin ada tambahan lagi dari Ustadz Gampang dan Diono. Kita persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Ya, dengar suara saya, Ustaz? Ya, terdengar di suara. Baik, Iya. Iya. mohon maaf terlambat Ustaz tadi masuk kami. Saya kira sudah disampaikan ya oleh teman-teman tentang beberapa perbedaan dan kurang lebih mungkin sama antara yang disampaikan dengan apa yang akan saya sampaikan atau begitu Ji mungkin nih tentang ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Kalau ilmu Al-Quran itu adalah ilmu ya, yang berbicara tentang eh, apa saja yang yang pembahasannya adalah Al-Quran. Ya, ilmu Quran adalah ya sekumpulan daripada ilmu-ilmu yang pokok pembahasannya adalah berhubungan dengan Al-Quran. Ya, baik di situ masuk ilmu tafsir juga masuk di sini. Ya, ini termasuk pembahasan-pembahasan yang dibahas di dalam buku ilmu Al-Quran seperti Al-Itqan ya, dan yang lainnya ya, sabun nuzul ya, tentang apa madaniyah dan makkiyah dan seterusnya. Adapun tafsir tafsir itu kan dari fasar yufassiru ya, yang artinya bayan yubayin, berarti menjelaskan. Jadi tafsir adalah menjelaskan sesuatu, itu adalah menafsirkan sesuatu, menjelaskan sesuatu yang butuh penjelasan. Jadi tafsir Al-Quran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penjelasan secara lebih rinci. Tafsir. Adapun ilmu tafsir berarti ilmu yang membahas tentang tafsir Al-Quran. Ya, dia semua yang berhubungan dengan tafsir Al-Quran, maka itu dibahas dalam ulumut tafsir. Jadi ilmu tafsir itu lebih khusus daripada ilmu Al-Quran. Kemudian takwil. Takwil itu kan secara luarnya dari awal yu'awil takwil. Ya. Jadi beda dengan tafsir. Kalau takwil itu dia memahami satu ayat dengan pemahaman yang tidak biasa atau pemahaman yang apa? Yang bukan hakikatnya, itu takwil. Kan tetapi di sisi lain kadang takwil juga disamakan dengan tafsir. Ya, kadang itlaku mana takwil ya artinya adalah tafsir juga. Kan tapi secara lebih spesifik takwil itu memahami satu ayat ya atau satu hal ya dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan wahirnya ya, tidak seperti yang dipahami secara umum itu takwil. Mungkin itu Ustaz. Iya, terima kasih Ustadz Gampang. Dan terakhir dari saya, karena dosen kita meminta untuk memberikan tanggapan satu-satu.
Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman itu kurang lebih mungkin sama saja, termasuk saya, cuma bahasa-bahasanya saja yang beda, tapi apa yang disampaikan itu kurang lebih sama. Termasuk mengenai ilmu Al-Quran, ya ilmu Al-Quran itu sebenarnya suatu dua kata yang tersusun, yaitu antara ilmu dengan Al-Quran. Nah, kalau kita pisah satu-satu, ilmu itu artinya suatu pengetahuan, dan Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu dikumpul ilmu Al-Quran, berarti kita bisa mengambil pengertian bahwa ilmu Al-Quran itu adalah segala ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, yang biasa dibahasakan ulumul Quran, atau bahasa dalam perkuliahan kita ini malah dibahasakan studi Al-Quran, yang mungkin artinya kurang lebih sama saja, yang membahas tentang fawatihus suwar dan lain-lain sebagainya, nuzul Quran dan lain-lain sebagainya. Kemudian tafsir seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi adalah suatu penjelasan dari Al-Quran itu sendiri, sehingga kita bisa mendapat pemahaman yang detail tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau ilmu tafsir, seperti itu juga. Kalau digandengkan dengan kata-kata ilmu, maka yang dimaksudkan itu adalah sesuatu yang seperti yang dikatakan Ustaz Himawan, yang disandarkan oleh terkait dengan tafsir. Seperti kalau kita ganti bahasanya, misalkan ilmu mancing. Mancing itu ya mancing, tapi kalau sudah ditambahkan ilmu di depannya, maka yang dimaksudkan itu adalah terkait dengan pengetahuan-pengetahuan tentang mancing, apakah itu triknya atau umpannya atau yang lain sebagainya. Kemudian terjemahan itu ya seperti yang dikatakan teman-teman tadi, bahwa adalah perpindahan bahasa. Kalau yang kita maksud adalah terjemah Al-Quran, maka perpindahan bahasa Al-Quran kepada bahasa yang kita ingin maksudkan. Kalau terjemahan Indonesia, ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu biasanya lebih ke letter-led, ke bahasa-bahasanya. Tidak ada pengembangan dari bahasa tersebut. Kemudian kalau tafsir, ya secara garis besar adalah penjelasan dari terjemahan itu sendiri, sehingga kita bisa lebih memahami lebih detail lagi. Jadi tafsir itu arahnya harus sesuatu yang menjelaskan dengan terperinci, karena ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Jadi tafsir itu arahnya ahsan, harus baik. Kalau tidak ditafsirkan dengan baik, itu artinya keliru dari kata tafsir itu sendiri. Sedangkan kalau takwil, ya takwil itu adalah penjelasan pada ayat-ayat tertentu atau ayat-ayat yang mutasyabihat. Mungkin kurang lebih seperti itu dari kami, Ustaz. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita berikan ke dosen kita untuk menjelaskan lebih. Iya, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di awal-awal tadi sempat pemakalah masih pling-plang ya, bagaimana itu ilmu Al-Quran. Beliau tadi mendefinisikan Al-Quran. Nah, jadi ini pemakalah harus lagi bedakan ini, Abdullah. Apa bedanya Al-Quran dengan ilmu Al-Quran? Ya, tadi dikatakan firman Allah apa dan sebagainya, itu Al-Quran. Ya, ini ilmunya. Oke, ilmu tentang Al-Quran. Oke, berbicara tentang keadaannya, cara membacanya, cara menerjemahkannya, cara menakwilkannya, turunnya, Makkiyah, Madaniyah, bahkan cara memahaminya. Oke, coba lihat. Kalau teori tentang bagaimana perbedaan, oke, kalau mau menjelaskan definisi, itu pengantar. Ya, besok-besok nanti kita diskusi ilmiah dan sebagainya. Ingat, kalau ada yang bertanya, apa perbedaan
Apa perbedaannya ini? Abdillah dengan Hidayah. Sama-sama gagah misalkan. Jangan jelaskan. Abdillah ini, tidak. Oke, kalaupun mau definisi, oke, itu secara umum, ya, secara umum. Tapi langsung lihat apa persamaan dan apa perbedaannya. Itu teori tentang komparatif atau muqaran. Lihat dulu apa persamaan perbedaannya. Ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir sama-sama bicara tentang Al-Quran, mushaf, kalamullah, sama-sama. Perbedaan yang pertama, ilmu Al-Quran itu umum, dan bagian dari ilmu Al-Quran namanya ilmu tafsir. Jadi ada umum, ada khusus. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu Al-Quran atau studi Al-Quran, ada poin kecil di dalamnya tentang ilmu tafsir. Oke? Kalau mau lagi bicara tentang memahami, menerjemahkan, dan menjelaskan Al-Quran, ilmu tafsir lagi, poin yang paling penting ini nanti adalah ada namanya qawaid at-tafsir, qawaidut tafsir. Itu paling penting itu. Jadi setelah Pak Ustaz ini semua hafal-hafal hadis, hafal-hafal Al-Quran, tambah lagi nanti hafal-hafal kaidah-kaidah tafsir. Membantu kita dalam memahami kandungan Al-Quran. Jadi kalau mau kita paling khusus ini, studi Quran, dikhususkan itu ilmu tafsir supaya kita bisa pahami. Mau lagi dikhususkan bagaimana memahami Al-Quran dengan baik, qawaidut tafsir. Ya, itu adalah mata kuliah pokoknya atau intinya dalam perkuliahan kita hari ini. Oke, lanjut. Oke. Kemudian ilmu tafsir dengan tafsir. Yang pertama, ada ulama mengatakan ilmu tafsir dengan tafsir sama. Ya, sama. Jadi yang dimaksud dengan tafsir itu juga dimaksud ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu oke. Tetapi ada yang membedakan. Karena tafsir, penggunaan tafsir dalam kitab kuning, kitab-kitab turos ulama kita itu ada dua. Ketika ulama mengatakan tafsir, ada yang mengatakan itu adalah ilmu tafsir. Misalkan ini kita tafsir ini, berarti yang itu maksud adalah ilmu tafsir. Ada yang mengatakan tidak, beda. Perbedaan. Jadi, apa maksudnya? Begini. Ilmu tafsir dengan tafsir, ada yang pertama menyamakan, ada juga beda. Jadi kalau ada ulama mengatakan, apa itu tafsir? Tafsir adalah ilmu tafsir. Oke. Tapi ada yang membedakan. Ada yang membedakan. Kalau ilmu tafsir adalah ilmu tentang cara menafsirkan. Kalau tafsir ya, apa hasilnya? Apa hasilnya pemahaman ini bagaimana? Contoh. Kita berikan contoh. Kita lihat ayat yang paling populer nanti ini menjelang Ramadan ini. Ini sudah mau Rajab, Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Coba kita ketik ya. Amanu. Coba lihat Ustaz Abdal. Ustaz Abdillah. Amanu itu laki-laki atau perempuan itu Abdillah? Amanu menunjukkan laki-laki atau menunjukkan perempuan? Coba, amanu. Failnya itu failnya itu apa failnya? Failnya hum, iya, apa? Hum ya? Hum. Hum itu muzakkar atau muannas? Betul. Hum itu muzakkar. Sorry. Hum itu muzakkar ya. Oke, saya sambil ketik juga supaya dilihat dengan jelas. Karena masalahnya sekarang saya hujan ini, dalam keadaan hujan. Ya, di sini hujan. Oke, kita lihat. Kalau begitu Abdullah, bisa tidak kita tafsirkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang hanya wajib, yang hanya wajib berpuasa karena muzakkar laki-laki, yang hanya wajib berpuasa adalah cuma laki-laki. Tidak, Ustaz. Bagaimana? Semuanya. Tidak. Kenapa bisa tidak? Kenapa semuanya? Kenapa Anda mengatakan semuanya? Padahal Al-Quran sendiri. Prioritas kan memang disebutkan laki-laki. Setiap ada perkumpulan laki-laki perempuan. Pasti mana disebutkan laki-laki. Iya, laki-laki. Mana perempuannya? Kenapa perempuan tahu wajib? Prioritas. Prioritas apa maksudnya prioritas? Nah, sekarang lebih banyak prioritas perempuan ini sekarang jumlahnya ini. Bedanya. Sebelum kita tafsirkan, lihat lagi ilmu tafsir. Ilmu tafsir tadi yang paling pokok apa? Kaidah, qawaidut tafsir.
Ada kaidah yang berbunyi begini. Saya catat. Saya catat di kolom chat. Ya, yang lain bisa juga catat atau hafal. Nah, oke. Saya sambil catat ini. Nah, coba lihat, coba lihat. Coba lihat. Ada kaidah. Dzikrul muzakkar yuradu bihi al-muzakkar wal muannas. Nah, ini kaidah ini. Hafal baik-baik. Ini banyak muzakkar muannas dalam Al-Qur'an. Banyak sekali kaidah-kaidah. Ya, coba lihat. Makanya nanti ada pelajaran khusus Anda semester 2 atau semester 3 itu ada mata kuliah qawaid tafsir. Hafal memang itu kaidah. Kalau perlu dari sekarang hafal-hafal kaidah. Zikrul muzakkar yuradu bihil muzakkar wal muannas. Ketika ada dalam Al-Qur'an zikru disebutkan kata-kata muzakkar. Kayak tadi amanu, ya kan? Huwa, hum, apa dan sebagainya. Nah, oke. Maka yuradu bihi yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu dua. Muzakkar dengan muannas. Jadi walaupun amanu tadi muzakkar, maka yuradu bihi yang dimaksud itu adalah muzakkar dengan muannas. Nah, beda kebalikan muannas. Kalau dzikrul muannas bisa yuradu bihi muannas faqat. Kalau ada penyebutan muannas seperti memakai jilbab. Iya kan? Mau juga pakai jilbab laki-laki? Ya, tidak. Ya, kecuali ada. Pasti kaidah itu pasti ada illah. Biasa kaidah aja biasa begitu. Ada pengecualian atau ini secara umum ya. Nah, jadi kalau ada khitab Al-Qur'an muzakkar tidak kena semua laki-laki, perempuan, bencong, anak-anak apa kena semua. Kena semua. Nah, ini kaidahnya. Jadi kaidah. Jadi saya bisa menyimpulkan ya ayyuhalladzina amanu, saya langsung simpulkan wajib puasa bagi muslim laki-laki dan muslimah. Jadi kata-kata wajib puasa bagi muslim dan muslimah setelah kutiba alaikumusiyam itu adalah tafsir. Itu adalah tafsir. Ilmu tafsirnya ini dzikrul muzakkar yuradu bihi. Ketika kita ada tafsir, jangan berani menafsirkan kalau tidak ada ilmu tafsirnya. Ya. Jangan berani menafsirkan kalau tidak ada ilmu Al-Qur'annya. Kenapa? Itu tadi kata Abdullah mazmum. Ada tafsir birra'iyah mazmum. Betul, ada gara-gara itu. Tidak mengikuti kaidah hawa nafsu. Itu tadi dikatakan tidak memenuhi hawa nafsu. Hawa nafsu itu abstrak ya. Tidak bisa dilihat itu nafsu, apa keinginan hawa nafsu. Tapi salah satu indikator tidak mengikuti hawa nafsu kalau bebas tidak menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, ini zikrul muzakkar yuradu bihi muzakkar wal muannas. Nah, itu ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus dipahami ilmu tafsir itu cara, kaidah, tips, metode. Sementara tafsir adalah hasil intinya apa? Apa hasil intinya? Apa istilahnya kalau kita cak kangkung, ada cak kangkungnya, kita sudah akan makan sayur cak kangkung. Nah, kangkungnya itu ya tafsir. Tapi cara masaknya itu diolah dan sebagainya, itulah ilmu tafsir, ilmu tentang memasak. Jadi ada masakan, ada ilmu tentang memasak. Nah, gitu kan? Nah, ada pertanian, sudah ada tahu. Ini adalah sawah pertanian, ada ilmu tentang cara bertani. Nah, itu ada kata-kata ilmu ya. Walaupun ada dalam kitab juga itu ilmu tafsir dan tafsir ada dikatakan sama gitu, tapi ada yang membedakan. Tafsir dengan takwil. Oke. Sebelum kita jelaskan itu, saya akan jelaskan dulu tentang SP dan O. Jadi sebelum kita lanjut, ya ingat ya, teori tentang definisi. Definisi itu berarti ontologi. Ontologi terbagi atas dua, eti dan terminologi. Ya, oke. Teori tentang etimologi itu kalau dalam bahasa Arab dikatakan jami', harus jami' dan harus mani'. Oke. Tapi ada juga teori yang lain. Teori yang lain begini. Untuk melihat definisi sesuatu, lihat dulu S subjeknya apa, B predikatnya apa, O objeknya apa.
Coba, ada yang bisa bantu saya? Subjek, predikat, objeknya tafsir itu apa? Coba. Nah, coba ada yang bisa bantu saya? Subjeknya tafsir apa? Predikatnya tafsir apa? Objeknya tafsir apa? Saya bantu. O-nya itu adalah Al-Quran. Ya? Oke. Subjeknya apa? Mufassir. P-nya apa? P-nya itu Al-Kashfu wa Al-Bayan. Nah, itu tadi. Al-Kashfu dengan Al-Bayan. Al-Kashf dan Al-Bayan. Apa bedanya itu Al-Kashf Al-Bayan? Kalau mau kita terjemahkan secara umum, Al-Kashf Al-Bayan artinya menjelaskan. Jelaskan, menjelaskan. Tapi ada bedanya. Ingat, tidak ada kata dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang sinonim. Tidak ada. Tidak ada sinonim. Kalau Al-Bayan itu menjelaskan yang tersurat. Kalau Al-Kashf itu menjelaskan yang tersirat. Nah, maka ruang lingkup tafsir, baik ayat itu mau dijelaskan yang tersurat, maupun ayat tersebut dijelaskan yang tersirat, itu tafsir. Kalau takwil, cuma yang tersirat. Nah, takwil, cuma yang tersirat. Apa maksudnya? Kalau kita ingin membedakan tafsir dengan takwil, coba. Bisa kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tafsir itu bisa menjelaskan yang tersurat dan tersirat. Dua-duanya. Dua-duanya. Sementara takwil hanya tersirat saja. Itu takwil, yang tersirat saja. Di balik makna apa kira-kira itu? Oke, yang tersirat saja. Tetapi perbedaan berikutnya, kalau tafsir dan takwil digandengkan ini, langsung ada kata-kata tafsir dan takwil. Kalau begitu, supaya tafsir tidak double, maka takwil itu khusus yang tersirat. Tafsir itu khusus yang tersurat. Ah, begitu. Ya, terkadang begitu. Ada kata ketika bergandengan dengan kata yang lain, maknanya kita bisa pahami. Oh, tafsir dan takwil. Kalau hanya kata tafsir, dua itu langsung tersurat dan tersirat. Kalau hanya kata tafsir. Tapi kalau digandengkan tafsir dengan takwil, oke, supaya ruang lingkupnya kita tidak tumpah, tidak tindih, seperti tumpah tindih, takwil khusus yang tersirat, takwil itu takwil itu yang tersirat, tafsir itu yang tersurat saja. Coba kita misalkan lihat tafsir An-Naisaburi. Tafsir An-Naisaburi itu ketika ada ayat, dia jelaskan dulu qiraatnya apa. Kemudian apa? At-tafsirnya apa. Dan yang ketiga ada at-ta'wilnya apa. Begitu. Itu contoh Gharaibul Quran wa Raghaibut Tafsir. Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan itu karya Imam Al-Qummi An-Naisaburi. An-Naisaburi ini satu kampung dengan Muslim. Imam Muslim ahli hadis, An-Naisaburi juga. Itu begitu cara nunya. Ada tafsir dan ta'wil dibedakan. Walaupun kita ini ilmu tafsir, harus juga belajar ilmu ta'wil. Karena bagian dari itu, ruang lingkup. Ya, oke. Ya, sama kalau kita lihat kata-kata Al-Quran ya, tadi kita jelaskan amanu ini ya, Susainal ya, amanu, amanu artinya kan cuma iman. Pertanyaannya, yang diperintahkan puasa, ada biasa begitu ceramah-ceramah tarawih ini. Ya. Yang diperintahkan puasa cuma orang yang beriman. Ya, sehingga banyak di luar sana KTP-nya Islam, ya mungkin tidak beriman. Sehingga dia tidak puasa. Ya, begitukah? Nah, begitukah? Jadi kalau yang Islam bagaimana? Islam. Jadi Islam tidak wajib. Ya, begitu. Jadi cuma yang yang beriman wajib puasa. Yang berislam cuma punya Islam tidak wajib puasa. Begitu. Begitu biasa kita dengar, Sosainal. Bagaimana? Nah, kalau kita biasa imam, kemudian khatib-khatibnya itu 1 bulan 29 ceramah dai-dainya itu bagaimana biasa kita dengar, Ustaz Zainal? Ustaz Zainal ini kalau taruh ini suka menjadi pendengar. Ya kan? Karena beliau imam ini. Bagaimana? Ada biasa dai-dai bilang begitu. Ada dai-dai begitu. Yang wajib berpuasa amanu cuma yang beriman. Begitu. Berarti kita yang berislam tidak wajib.
Tidak wajib berpuasa. Begitu. Amanu kan iman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Allah tidak mengatakan aslamu, yang berislam tidak. Tapi amanu. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Ustaz Abdal, Ustaz Zainal, Abdullah, Yusri, gampang, hikmawan, ada yang bisa jelaskan itu? Bagaimana itu? Bagaimana penjelasannya itu? Dan ingat, kalau kita lihat kitab fikih atau tafsir-tafsir yang bercorak fikih, syarat wajib puasa apa? Islam atau iman? Saya belum menemukan ada kitab tafsir atau ada kitab fikih syarat wajib puasa adalah iman. Tidak ada. Ya, entahlah. Mungkin bacaan saya baru 10 atau 20 dan seterusnya yang saya baca. Mungkin belum cukup. Siapa tahu ada, wallahu a'lam. Tapi hemat saya, tafsir atau kitab-kitab fikih, syarat wajib puasa itu Islam. Itu Islam. Padahal kata-kata Al-Quran apa? Amanu, bukan aslamu. Kenapa itu? Kenapa itu? Ternyata ada kaedah. Ada kaedah ulama kita tentang kata amanu dalam Al-Quran. Ya. Nah, kalau ada kata-kata amanu dalam Al-Quran, itu yang dimaksud sama dengan aslamu. Coba lihat kita kawal itu tafsir Al-Aqd dan seterusnya, berbagai kita tafsir itu. Kalau ada kata-kata amanu, itu sama dengan aslamu. Ya, amanu sama dengan aslam. Jadi walaupun termnya beda, amanu dengan aslamu. Coba kalau kita belajar teologi, ilmu kalam, ya tadi kata Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, betul. Kalau mau paling rendah Islam, tingkatan kedua iman, tingkatan ketiga ihsan. Ilmu teologi membedakan Islam dasar, kemudian lantai duanya itu iman, lantai puncaknya itu ihsan. Sebagaimana hadis Nabi kan ketika ditanya sama Jibril, apa itu iman, apa itu Islam, dan seterusnya. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, itu bahasa teologi dibedakan. Bahasa teologi, ilmu kalam. Tapi bahasa Al-Quran, kalau ada kata amanu, iman, itu disamakan Islam. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu, aminu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, aminu. Wahai orang-orang yang beriman, disuruh lagi beriman. Jadi amanu yang pertama, Islam. Wahai orang-orang yang amanu, yang dimasuk, wahai orang-orang yang berislam. Aminu, berimanlah, beriman. Tingkatkan Islam Anda, ditingkatkan. Atau ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah. Iya kan? Amanu, berislam. Tetapi ada orang berislamnya setengah-setengah. Udkhulu fis-silmi, fis-silmi kata-kata Islam. Kaffah. Ya, dan seterusnya. Jadi kaidahnya amanu. Oke. Tetapi ulama membedakan. Walaupun amanu sama dengan aslamu, tetapi kalau kata ini bergandengan, amanu bergandengan dengan saya tulis bergandengan dengan aslamu. Coba lihat. Maka dibedakan itu amanu, dibedakan itu aslamu. Aslamu kembali makna asalnya Islam. Amanu kembali mana asalnya iman. Bagaimana itu Ustaz Zainal? Ayat juz 26 surah Al-Hujurat. Ya, tentang A'rabu. Wa qalatil a'rabu amanna. Bagaimana firman Allah itu? Ketika berbicara tentang A'rabu, orang Badui itu, ya kalau tidak salah juz 26 itu surah Al-Hujurat. Cocok itu Ustaz Zainal. Sabtu saya salah. Ya kan? Cocok. Ya. Ayat 14 bahkan. Oke. Ya kan? Di lembaran akhir surah Al-Hujurat itu, ya kan? Jelaskan kan? Wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu mengatakan amanna. Saya sudah beriman. Kulam tu'minu. Belum beriman coy. Walakin. Baru apa? Qulu aslamna. Baru berislam. Baru aslamna. Jadi coba lihat. Amanna dengan aslamna bergabung, beriringan, bergandengan. Kalau begitu amanu berbeda dengan aslamu. Ya, berbeda dengan amanna di sini yang dikatakan oleh Arab
Itu beda dengan aslamna. Jadi Allah langsung katakan, wahai Arab Badui, kamu ini baru berislam ini. Belum beriman. Nah, makanya ulama teologi juga tidak salah. Islam itu dasar, tingkatkan Islam Anda menjadi iman. Iman itu lagi dasar, tingkatkan lagi ke ihsan dan takwa. Nah, dan seterusnya. Itu. Kenapa kita bisa paham begitu? Ada ilmu tafsirnya. Kenapa kita bisa paham lagi ilmu tafsir begitu? Ada kaidah tafsirnya, kawaidu tafsirnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu, saya rekomendasikan mata kuliah kita ini setelah pelajari tentang ilmu Al-Quran atau studi Al-Quran, tingkatkan lagi pemahaman kita tentang ilmu tafsir. Dan makanya semester berikutnya saya rekomendasikan lagi teman-teman ini untuk betul-betul mengkaji kawaidu tafsir. Mata kuliah yang lain itu penting, tetapi kawaidu tafsir sangat penting. Ya, saya ulang, mata kuliah setelah ini penting. Nanti ada mazahibut tafsir, apalagi dan sebagainya, banyak itu living Quran atau apa, banyak itu penting, itu penting. Tapi yang paling penting kalau mau menjadi seorang mufassir atau calon mufassir, kawaidu tafsir Anda harus mantap. Hafal itu kaidah-kaidah. Ya, setelah Anda menghafal ayat dan hadis, hafal lagi kaidah-kaidah dan seterusnya supaya paham. Saya berikan clue. Ada namanya kawaid atau kaidah, ya. Itu kawaid adalah kaidah umum. Setiap kawaid ada lagi kaidah khusus. Namanya dawabit, Itu kaidah khusus. Misalkan kaidah tentang al-amru, perintah dalam Al-Qur'an bagaimana? Kaidah tentang an-nahyu, larangan dalam Al-Quran. Oh, ada kaidahnya. Itu di kaidah muzakkar. Tetapi setiap kaidah ada lagi indikator cabang-cabang kaidah. Namanya dawabit. Dawabit atau dawabit. Dawabit itu, dawabit jamaknya. Jadi kalau hadis dawabit, itu artinya kuat hafalan. Dawabit. Ya kan? Anda mempelajari semester ini studi hadis, itu namanya kuat hafalan. Kalau dawabit. Kalau dalam kawaidu tafsir atau dalam kaidah ilmu tafsir, dawabit itu artinya cabang atau elemen kecil dari kaidah-kaidah tafsir. Ya, Anda belajar nanti kaidah tafsir tentang muzakkar, jangan semua ayat gunakan ini. Ada lagi dawabitnya. Ada lagi cabang-cabangnya. Contoh. Surah Al-Ikhlas. Qul huwa. Katakanlah huwa. Jangan langsung gunakan ini. Zikrul muzakkar yuradu bihi muzakkar muannas. Qul huwa. Katakanlah dia. Berarti dia laki-laki. Kalau begitu Allah itu dua dong. Berkelemis dan jantan. Laki-laki dan perempuan. Qul huwa itu tadi kaidah digunakan. Amanu bisa muzakkar bisa muannas. Bagaimana Al-Ikhlas? Ayat pertamanya. Huwa juga. Berarti Allah itu huwa laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Berarti baru baca kaidah tafsir. Belum baca dawabidut tafsir lagi. Dawabidut tafsir itu bagaimana? Khusus. Domir. Kita lagi tentang domir ini. Kaidah tentang domir dan tentang Allah. Semua domir tentang Allah itu muzakkar. Coba lihat. Innallaha. Dan malaikat juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Kenapa bukan menggunakan dalam bentuk muannas, ya kan? Menggunakan muzakkar itu. Muzakkar ini yusalluna hum yusalluna. Kenapa itu? Malaikat juga itu yusalluna, ya'muruna ma amarahum. Ya'muruna. Kenapa ya'muruna? Ya kan? Kenapa malaikat juga muzakkar? Berarti kalau begitu bagaimana? Allah dan malaikat dua-duanya. Jibril bagaimana? Laki-laki perempuan. Berjenis kelamin ganda? Tidak. Ada lagi kaidah. Kita lagi kaidah. Ya. Dalam penggunaan penisbahan kepada malaikat dan Allah, ingat lagi kaidah berikutnya. Muzakkar. Nah, ini kita banyak-banyak ini menyinggung. Adapun di sumbernya cari sendiri. Ada nanti mata kuliah Anda. Kalau ada kata-kata muzakkar, Anda katakan muzakkar yang pertama tadi yang bersifat kaidah tadi apa? Am. Bisa am. Apa artinya am? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu muzakkar. Muzakkar juga bisa khas. Jadi khas itu berarti khusus laki-laki. Ya kan?
Ada saja laki-laki. Oke. Jadi muzakkar itu bisa khas memang untuk cuma laki-laki, bisa juga am, tetapi ada lagi kaidah muzakkar itu dalam penggunaan kepada Allah dan malaikat. Ingat, muzakkar, kata-kata domir muzakkar dalam bahasa Al-Quran bisa juga artinya majhul. Majhul. Apa itu majhul? Dari kata tidak tahu. Huwa. Jangan langsung huwa khusus berarti Allah itu laki-laki. Salah. Huwa umum berarti bisa laki-laki, bisa perempuan atau double ki, berkelamin janda. Nauzubillah. Salah. Itu kalau am. Tetapi dawabit, kaidah khusus yang digunakan ketika itu adalah majhul. Jadi huwa itu majhul. Jadi ketika tidak ditahu. Wallahu alam, akal ini masih terbatas. Majhul. Kita tidak tahu laki-laki kah, perempuan kah, atau ada kelamin yang lain kah, atau bagaimana kah. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Majhul. Malaikat juga begitu. Menggunakan muzakkar majhul. Nah, saya teringat sekali itu. Kita dulu bersyukur waktu S1 dulu, alhamdulillah kelas kami kelas internasional ketika itu beberapa dosen kami memang langsung dari Mekah dan dari Mesir, ya. Ada namanya pertukaran dosen. Saya ingat sekali itu ketika Syekh Ali Farraj yang ajar kami tafsir dan tempat setoran hafalan kami juga ketika itu, beliau begini, ketika bicara tentang nama-nama, ya, nama-nama, ya. Namanya orang Mesir, orang Arab asli, ya. Kalau misalkan kita bilang Rahman, pasti dia tahu. Huwa Ar-Rahman, Abdul Rahman. Kalau kita bilang Fatimah, Khadijah, pasti dia katakan hiya Khadijah. Tapi ada sebuah kata ketika kita berinteraksi dengan anaknya. Oh iya, iya. Oh iya, iya, iya. Ya, coba lihat. Apa kata Syekh Ali Farras? Tidak tahu ya, sangkala. Sangkala itu laki-laki atau perempuan. Kalau kita orang Sulawesi Indonesia tahu sangkala, ya kan? Oke. Apa kata Syekh Ali Farras? Man huwa sangkala? Man huwa? Man huwa? Siapa itu? Siapa dia itu? Kenapa Syekh Ali Farras tidak mengatakan man hiya? Man hiya sangkala. Huwa itu kalau kita tidak tahu. Huwa itu tidak kita tahu apa jenis kelaminnya. Sama kita ini, misalkan Firdaus. Kalau Indonesia Firdaus itu laki-laki. Mohon maaf, kalau di Arab itu Firdaus itu perempuan. Perempuan Ustaz Zainal, kalau Firdaus. Kenapa? Dari kata jannah, Jannatul Firdaus. Surga. Iya kan, jannahnya kan Siti, pakai Siti atau apa perempuan. Berarti termasuk Firdaus, Naim atau apa dan perempuan. Makanya orang Arab kalau Firdaus itu perempuan, kita di Indonesia Firdaus itu laki-laki. Iya kan? Dan seterusnya begitu. Nah, kalau begitu man huwa Firdaus. Kalau kita tidak tahu laki-laki atau perempuan itu, kita bilang man huwa. Oh, ternyata perempuan kalau di Arab. Di Indonesia laki-laki. Huwa berarti ketika kita tidak tahu ini kata, kelaminnya apa, sifatnya apa, bentuknya apa, ya, kita tidak pernah menyaksikan dan seterusnya, ini aneh dan baru pertama kita dengar, langsung kata-kata huwa. Gunakan saja kata-kata huwa atau muzakkar, maka itu menunjukkan sesuatu yang umum dan majhul, kita tidak tahu. Ya, dan seterusnya. Itu kaidah-kaidah ulama tafsir kita. Oh, kalau ini begini, kaidah begini. Dan seterusnya. Ya, sudah lama saya berceloteh ini. Ya, 5 menit penutup. Ada mungkin yang ingin bertanya ke Makalah dan yang lain, moderator atau ketua kelas atau yang lain ingin bertanya. Kalau kita berinteraksi nih daripada satu arah, ya kan? Kita pasti atau ada yang menyinggung, salah itu kaidah data, salah itu kaidah, tidak apa-apa. Kita berdiskusi, iya kan? Atau kurang ini atau belum jelas ini, boleh. Jangan langsung seperti S1 itu. Iya atau di pesantren iya samina wa ta'ala, tidak. Kita di pasti ini harus kritis juga.
ya kan? Dan seterusnya. Tabe Ustaz ada begini, tabe ada begini. Enggak apa-apa. Ya, bisa membenarkan. Oh, oh iya cowok pantasan begini, pantasan begini. Ya, boleh begitu. Ya, ada mungkin ingin menambahkan? Sebelum kita ini closing statement, masih ada? Oh, silakan Hikmawan, angkat tangan, silakan. Ya, Ustaz, terima kasih. Mohon maaf ini ada sedikit yang apa ya, entah keluar dari tema atau bagaimana, tapi ini anu Ustaz juga menyangkut dengan tafsir. Nah, kita kan tahu sama-sama kan dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan bahwa kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kalian paham dan mengerti ya, paham dan mengerti. Nah, pada dasarnya bahwa setelah kita pelajari, setelah kita mengkaji, ternyata Al-Quran ini ya tidak segampang itu kita mau ya itu kan muncul tafsir dan sebagainya, ilmu-ilmu yang bersangkutan, sehingga ini memunculkan bahwa memang Al-Quran itu ya perlu pemahaman yang tinggi untuk mengerti dari bahasa yang diturunkan oleh Allah itu. Jadi bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal tersebut, Ustadz? Maksudnya yang dimaksud dengan kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kalian mengerti itu seperti bagaimana? Padahal kan pada nyatanya Al-Quran ini ya sungguh luar biasa ya. Sepertinya sungguh luar biasa. Kita butuh pemahaman yang tinggi, ilmu-ilmu yang tinggi untuk memahami apa makna sesungguhnya dari Al-Quran tersebut. Oke, terima kasih, Ustaz. Oke, sebelum kita bahas. Sesikmawan, silakan aktifkan lagi. Yang lain juga, kalian penting tiap ribu aktifkan anunya, suaranya. Sebelum saya jelaskan, saya mau pengantar dulu ini. Menurut Ustaz Hikmawan, Al-Quran itu bahasa Arab atau bukan bahasa Arab? Tadi bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Ada juga pendapat itu Al-Quran itu bukan bahasa Arab, Hikmawan? Tidak pernah dia baca-baca literatur, aturat, kitab-kitab atau artikel-artikel bahwa Al-Quran itu ternyata bukan bahasa Arab. Hikmawan pernah baca begitu? Iya, pernah Ya. Ya. Saya dulu. Saya sudah jelaskan tidak Al-Quran bahasa Arab atau bukan? Saya sudah jelaskan atau belum ini? Sudah ya? Sudah kapan ya? Belum. Kalau belum coba lihat. Kalau kita lihat kata-kata bahasa Arab atau Arabian dalam Al-Quran, ya, itu kalau tidak salah 8 kali itu Arabian. Ya, kata-kata Arabian. Kalau Arabian ada atau Arabu dan sebagainya. Tapi kata-kata Arabian itu kalau tidak salah 8 kali terulang dalam Al-Quran. Minimal itu kita kerucutkan 3 atau 4 ayat tentang itu. Yang lain ada yang sama. Ya. Yang pertama, catat baik-baik surah Yusuf tentunya ayat kedua. Ya, betul. Inna anzalnahu. Kami turunkan Al-Quran. Kami turunkan. Ya, bagus. Kemudian sebagaimana pertanyaan dari Himawan, ya, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian. Fussilat, dijelaskan, ayat-ayatnya dijelaskan, makanya kita pahami. Nah, oke. Dijelaskan, makanya dijelaskan dengan bahasa Arab. Harus dijelaskan bahasa Arab. Ya, kenapa? Nah, ini karena bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya kosakata. Bahasa Arabnya harimau. Itu 20-30. Kalau kita paling-paling anak harimau, bayi harimau, bapaknya harimau. Kalau kita tidak, harimau yang baru pintar berjalan, lain bahasa Arabnya. Harimau yang sudah ada gigi taringnya, lain bahasa Arabnya. Harimau yang sudah bisa berburu, sudah menikah, ada punya anak, sudah menjadi raja hutan, lain bahasa Arabnya. Ya kan? Biasa kita dengar Hamzah. Ya kan? Itu sama semua itu. Singa harimau itu Hamzah, Asad, Osama. Ya kan? Umar. Itu semua hewan yang sama itu. Ya, tapi beda kategorinya, beda sifatnya dan sebagainya. Oke. Jadi bahasa Arab itu juga jadi selain pembendaharaan katanya banyak, juga jenis-jenis katanya dibedakan, muzakkar, muannas dan sebagainya. Beda kita. Ya, kalau kita misalkan bilang pemuda, pemudi. Ya kan? Kalau guru apa? Guri, begitu. Tidak itu. Siswa, siswi. Guru-guri, begitu. Dosen apa dosen? Kalau perempuan dosen. Kalau perempuan apa? Dosa. Tidak. Iya kan? Nah, dan seterusnya. Oke. Kami turunkan Al-Quran, kami jelaskan Al-Quran. Nah, tapi ini intinya nih. Sebelumnya saya jelaskan ini.
Ada juga dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Az-Zukhruf, kalau tidak salah ayat ketiga itu, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Kami jadikan. Coba kalian. Kami jadikan. Namanya hikmawan kami jadikan. Kira-kira bahasa Al-Quran, kami jadikan Al-Quran bahasa Arab. Berarti sebelumnya bahasa apa hikmawan? Ustaz Hikmawan. Kami jadikan, contoh, bakwan. Saya jadikan bakwang ini. Saya membuat ini, saya jadikan bakwang ini. Jadikan berarti membuat ya. Saya membuat bakwang ini. Berarti sebelum bakwan apa? Terigu. Berarti ada sebelumnya. Nah, hikmawan. Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat ketiga. Kami jadikan Al-Quran bahasa Arab. Berarti sebelumnya apa? Apa hikmawan? Sebelumnya apa? Yang lain bagaimana? Coba jawab. Ustaz Abdillah, Yusri, Ustaz Zainal, Ustaz Hidayah. Sebelumnya bukan bahasa Arab. Sebelumnya bukan bahasa Arab. Ya, kemarin itu ada yang bertengkar. Betul Anda bertengkar. Ada yang mengambil surah Yusuf ayat kedua, ada yang mengambil surah Az-Zukhruf ayat ketiga. Betul. Pertentangan Anda. Nah, jadi betul. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz itu adalah konteks ayatnya ja'alnahu. Jadi Al-Quran yang pertama, nah ingat, Al-Quran itu perkataannya siapa? Perkataan manusia atau perkataan Allah? Kalau bahasa Arab berarti perkataan manusia. Kalau bahasa Allah berarti perkataan Allah. Jadi mushaf Al-Quran yang pertama, Al-Quran kalamullah berarti bahasa Allah. Ulama beda pendapat, apa namanya? Apakah bahasa Allah, bahasa Tuhan, bahasa ilahi? Yang penting bukan bahasa Arab. Quran yang asli dan yang sangat asli, yang paling pertama, itu bukan bahasa Arab. Karena Al-Quran sendiri mengatakan kami jadikan. Jadi pada mulanya bahasa Tuhan, itu Al-Quran. Tapi namanya Tuhan cuma satu, Allah cuma satu. Kalau cuma bahasa langit, bahasa Al-Quran, Allah dia mengerti Al-Quran. Padahal nanti hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi kita semua ini. Kalau begitu, Allah jadikan memilih dari miliaran bahasa yang ada, bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Jerman, Perancis, Inggris, dan sebagainya, maka dipilihlah bahasa Arab. Dipilihlah bahasa Arab. Kalau Pak Kiai kemarin sempat katakan, kalau ada bahasa kedua, bahasa Bugis Makassar, subhanallah, itu menandingi itu, hampir menyaingi itu bahasa Arab itu, bahasa Bugis Makassar itu, dan sebagainya. Nanti kita kaji yang itu. Oke, lanjut. Maka dipilihlah bahasa Arab. Nah, dipilihlah. Ketika dipilih, kami turunkan surah Yusuf ayat kedua. Kami turunkan, sudah dijadikan bahasa Arab, diturunkan dalam bahasa Arab, diterima Nabi Muhammad bahasa Arab. Sudah itu dipelajari bagaimana? Kitab Fussilat dijelaskan, dipahami, ditadaburi bahasa Arab. Artinya Nabi Muhammad itu sudah paham bahasa Arab. Masyarakat itu sastra Arabnya tinggi, pemahaman bahasa Arabnya bagus, ya kan? Maka mereka yang paling paham bahasa Arab. Maka dijelaskan dengan bahasa Arab. Maka kita kalau mau memahami, itu tadi salah satu syarat seorang mufassir tahu bahasa Arab. Tidak boleh itu seorang mufassir tidak tahu bahasa Arab. Maka bahasa saya kemarin itu apa? Orang yang tahu bahasa Arab belum tentu tahu bahasa Al-Quran. Orang yang tahu bahasa Al-Quran harusnya sudah tahu bahasa Arab. Kan? Yang jadi masalah tidak tahu bahasa Al-Quran, tidak tahu juga bahasa Arab. Bahkan menulis tesis tidak tahu juga bahasa Indonesia. Subhanallah. Masya Allah. Ya kan harus tahu sana ya. Belajar kita sedikit-sedikit semua ya. Dan seterusnya. Subhanallah. Sudah pas jam 12 ini. Maka karena itu belajarlah bahasa Arab. Ilmu alatnya itu Al-Quran adalah bahasa Arab. Tapi jangan berhenti sampai bahasa Arab. Itu cuma satu syarat memahami Al-Quran adalah bahasa Arab. Ada juga ilmu yang lain. Ya. Tetapi jangan juga pelajari yang lain. Kita pelajari juga bahasa Arab. Ya, kita pelajari sedikit-sedikit. Ya. Nah, makanya kemampuan kemarin kita kan TOEFL dan TOEFL. Melihat bagaimana bahasa Arabnya. Walaupun memang banyak yang rendah. Hasilnya itu saya lihat, wah, jurusan tafsir ini. Kalau TOEFL-nya saya tidak perhatikan, ya terserah. Anda tahu bahasa Inggris atau nanti itu belakang itu. Saya lihat TOEFL-nya itu bahasa Arabnya, wah, subhanallah. Memang masih banyak yang rendah, tengah-tengah, dan ada juga sudah lumayan tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dilihat itu TOEFL-nya, ya.
kemampuan bahasa Arabnya dan sebagainya. Nah, itu baru bahasa Arab umum itu, belum bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa-bahasa kita tafsir dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kesimpulan yang kedua kita hari ini, selain kita harus pelajari tafsir dengan semangat, yang kedua, mari kita tingkatkan kemampuan kita, bacaan kita, ya. Ingat, kita ini metode perguruan tinggi 3 SKS, berarti 3 SKS bertemu dengan dosen, 3 juga SKS harus belajar mandiri, 3 juga SKS harus diskusi mandiri di luar perkuliahan ini. Itu baru namanya 3 SKS. Per minggu, per kali 16 pertemuan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kesimpulan yang ketiga kita hari ini resume, saya minta direvisi makalahnya atau dibuat makalahnya yang belum ada. Kita berikan waktu 1 minggu dari sekarang untuk mengumpulkan revisi makalahnya ya. Melalui ketua kelas, kemudian ketua kelas mengumpulkan atau membuat link dalam Google Drive, kemudian saya baca dan saya nilai dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kemudian insya Allah kalau dari saya cukup revisi makalah, entahlah nanti dari dosen yang pertama ya bagaimana anunya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, masih ada mungkin pertanyaan tentang perkuliahan kita hari ini. Jadi pertanyaan Hikmawan itu betul, harus belajar bahasa Arab, tetapi juga tidak sampai juga hanya bahasa Arab saja ya. Penting itu bahasa Arab, tapi juga masih ada juga ilmu-ilmu yang lain yang mendukung untuk memahami Al-Qur'an. Caranya apa? Pelajari ilmu Al-Qur'an. Nah, salah satu ilmu Al-Qur'an adalah kaidah tafsir. Kaidah tafsir itu juga ada kaidah tafsir khusus bahasa. Khusus coba tadi al-amru, an-nahyu, muzakkar, muannas itu kan masalah bahasa juga, tapi ada juga kaidah-kaidah yang lain ya, tentang munasabah, tentang makkiyah dan ada juga kaidah yang lain itu. Jadi pelajari itu, insya Allah Anda bisa memahami dengan baik dan benar. Ada mungkin pertanyaan? Mohon maaf ini sudah lebih dari waktu yang ditentukan, sudah lebih daripada 3 menit. Intinya kita sama-sama belajar supaya, dan ingat, tidak cukup itu belajar studi Al-Quran 1 semester ya. Sahabat itu belajar studi Al-Quran kepada Nabi itu ya mentok itu 46 semester. Kalau kita puas 1 semester dibanding 46 semester sahabat kepada Nabi, subhanallah kita jauh sekali. Artinya belajar terus. Ya, belajar terus dan seterusnya ya. Oke, terima kasih. Insyaallah kalau kita mengikuti perkuliahan ini dengan baik, rajin-rajin semua insyaallah ya. Saya juga tidak akan, saya insyaallah memberikan nilai maksimal atau membantu nilai Anda ya. Nilai Anda. Harusnya misalkan Anda dapat B minus, saya tingkatkan ke B. Saya minimal begitu, tingkatkan satu poin lah. Nilainya ini B plus, oke saya tingkatkan A minus. Saya biasa begitu ya, tambah-tambahkan. Tapi ingat, saya bukan hanya memberikan nilai, ada juga dosen yang pertama ya. Jadi dibagi 2. Kalau Anda dapat misalkan dapat B, belum tentu saya kasih dapat B. Ya, mungkin saya dapat B plus, dosen yang pertama kasih B minus. Nah, B plus, B minus dibagi, mungkin jadi B ya dan seterusnya. Itu tetap dibagi 2 itu nilainya ya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Mas ada mungkin mau bertanya sistem perkuliahan atau apa dan sebagainya. Yang ingin saya adalah ajukan sekarang judul. Ajukan mentok ke judul. Sudah ini final libur apa dan sebagainya. Bayar lagi SPP, bayar ke SPP baru tidak ada judul tak ya. Harusnya ada judul tak ya. Supaya cepat selesai ya. Dan ada juga gambaran kita dalam meneliti dan seterusnya. Oke. Masih ada pertanyaan ketua kelas, Ustaz Gampang dan sebagainya? Ujiannya kapan? Tidak ada? Apa? Tidak ada ya? Ujian. Apa? Ujiannya. Ujiannya dalam bentuk final saya, dalam bentuk revisi saja. Ya, revisi saja, yaitu 1 minggu dari sekarang, hari Sabtu, jam 10 paling lambat, dikumpul revisinya. Ya. Kalau tidak mengumpul, berarti saya anggap tidak final. Ya, itu Bu. Kerjakan baik-baik dan sebagainya. Oke, cukup dari saya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Mari kita tutup dengan ucapan wal 'asr innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah, terima kasih kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya rasa mahasiswa-mahasiswa sini tidak ada kekurangannya ya. Mungkin saya yang banyak kekurangannya, keterbatasannya dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Ustaz Zainal, Ustaz Abdillah, Ustaz Hikmawan, Ustaz Yusri, Ustaz Gampang dan Ustaz Abdal. Oke. Sudah bunyi masjid ya? Oke, terima kasih. Terima kasih.